Halo everyone, how are you? Selamat datang di pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama ada interpersonal action dan yang kedua ada application letter. Nah, untuk yang interpersonal action, kita akan membahas what do you say to offer help to people. Jadi, apa yang biasanya diucapkan untuk menawarkan bantuan ke orang lain. Juga ada what expression are commonly used to appreciate and offer. Apa sih ungkapan yang biasanya digunakan untuk menanggapi atau menghargai sebuah tawaran. Lalu yang terakhir ada asking for help atau bagaimana cara meminta bantuan ke orang lain. Tuh, jadi ada 3 materi di interpersonal action ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu offering to do something, menawarkan sesuatu. Di sini ada 5 contoh yang artinya dan maknanya pun sama, ya hampir mirip ya. Maknanya untuk menawarkan sesuatu, bisa makanan, minuman, barang, atau bantuan. Kita lihat contoh yang pertama, ada would you like me to help you to paint your bedroom? Apa boleh saya membantu mengecat kamar tidurmu? Kita lihat lagi yang kedua. I will be happy to help you to paint your bedroom if you'd like. Saya akan dengan senang hati membantu mengecat kamar tidurmu jika kamu mau. Yang terakhir ada let me help you to paint your bedroom. Biarkan saya membantu mengecat kamar tidurmu. Nah, jadi memang kelihatan ya. Di sini konteksnya adalah menawarkan sesuatu dan sesuatunya itu adalah bantuan. Dari ketiga contoh ini, ketiga kalimat ini maknanya sama untuk menawarkan sesuatu. Jadi kalian bisa bebas pilih mau contoh yang mana yang digunakan ketika kalian ingin menawarkan sesuatu ke orang lain. Sama saja artinya. Lalu kita punya offering to help, menawarkan bantuan. Sama nih artinya di sini. Dari sekian banyak contoh ini artinya itu sama, maknanya mirip-mirip. Jadi tergantung kondisi ketika kalian menawarkan bantuan ke orang lain. Nih misalnya, contoh yang pertama dan kedua ini artinya sama. Do you need any help? Dan do you want a hand? Ini sama-sama artinya apakah kamu memerlukan bantuan? Begitu. Jadi memang ini variasi kalimat. Kalian bisa pakai yang mana aja sesuai sesuka hati kalian. Tuh. Nah, kalau tadi kan kita menawarkan bantuan. Gimana kalau kita ditawari bantuan? Kita harus menjawab kan? Kita harus respon dengan orang yang menawari bantuan kita tadi. Nah, di sini kita punya 2 respon nih. Yang pertama ada responding to an offer, menanggapi tawaran, dan yang kedua ada appreciating an offer, menghargai suatu tawaran. Jadi ketika kita udah ditawarkan bantuan, kita bisa jawab, if you don't mind, kalau kamu gak keberatan, gitu. Terus ada, I don't want to trouble you. Aduh, aku gak mau nih ngerepotin kamu, gitu. Atau misalnya kalian ditawari bantuan tapi kalian gak perlu bantuan itu. Kalian bisa bilang dengan sopan, don't worry about it. I can do it myself, gitu ya. Oh, gak usah khawatir, aku bisa kerjain ini sendiri kok, gitu. Lalu ada appreciating an offer, menghargai suatu tawaran. Jadi ketika kita sudah ditawari bantuan oleh orang lain, kan mereka sudah baik nih ke kita, mau nawarin bantuan, mau membantu kita. Nah, kita harus menghargai apa niat baik mereka. Misalnya, I really appreciate it. Aku sangat menghargai itu. Ada juga I'm very grateful. It's very good of you to offer. That would be nice. You are very kind. Jadi banyak sekali contoh di luar ini, tapi kalian memang bisa pakai dulu yang ini. Soalnya ini basic banget gitu ya untuk appreciating an offer. Jadi gitu. Nah, misalnya begini ya, let me help you to paint your bedroom. Terus baru dijawab dengan respon appreciating. Thank you, you are very kind. Wah, kamu baik banget nih mau bantuin aku untuk ngecat kamar aku. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke asking for help, minta bantuan. Nah, sama nih dari ketiga contoh yang ada di layar, arti dan maknanya itu mirip-mirip. Ini hanya variasi kalimat, dan kalian bisa pakai yang mana aja sesuka kalian ketika kalian ingin meminta bantuan ke orang lain.
Kalau contoh yang saya buat, ini pakai contoh yang pertama. Would you mind helping me to paint my bedroom, please? Apakah kamu bersedia membantu mengecat kamar tidurku? Begitu. Jadi kalian bebas sesuka kalian, pilih aja mau bicara pakai contoh yang mana. Sama aja artinya gitu ya. Nah, sekarang kita kuis sedikit lah ya. Nah, di sini ditanya, the underline expression expresses, ungkapan yang digarisbawahi menunjukkan, kita lihat di sini. Yang digarisbawahi itu, would you like to drink a cup of coffee? Gitu ya. Apakah kamu mau minum segelas kopi? Gitu. Kira-kira ini mengekspresikan apa nih? Kalian bisa pause videonya untuk jawab. Gimana? Udah jawab? Jawabannya yang benar adalah A. Offering something, menawarkan sesuatu. Di sini menawarkan segelas kopi, bukan bantuan, bukan bukan makanan dan barang ya. Ya, minuman gitu. Jadi offering something, menawarkan sesuatu, dan sesuatunya itu adalah cup of coffee gitu. Jadi jawabannya A. Selanjutnya kita masuk ke application letter, teman-teman. Kemarin kita sudah belajar surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia. Sekarang pakai bahasa Inggris ya. Sebenarnya strukturnya sama. Ya, jadi ketika kalian memang ingin melamar pakai bahasa application letter dengan bahasa Inggris, biasanya perusahaan-perusahaan yang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris atau si pamflet lamaran kerjanya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalian bisa mengajukan surat lamarannya dengan bahasa Inggris. Nah, strukturnya tuh sama teman-teman kayak surat lamaran kerja bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian udah bikin surat lamaran pakai bahasa Indonesia, kalian tinggal translate, tinggal terjemahin itu ke bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih how to write a letter of application for a job pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ada begin a letter by telling the employer why you want the job. Kenapa sih kamu pengen pekerjaan itu? And why the job would be suitable for you. Kenapa sih pekerjaan ini menurut kamu bakal cocok sama kamu gitu. Jadi untuk meyakinkan si pembaca untuk menerima kamu menjadi pegawainya begitu ya. Terus begin with your contact information. Harus ada informasi kontak kamu. Gimana misalnya kalau kamu diterima terus nggak ada kontak untuk menghubungin kamu? Bakal di skip. Jadi selalu cantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi ketika kamu diterima, mereka bisa menghubungin kamu secepatnya. Lalu, the next paragraph should include the most relevant aspect. The most relevant aspect in your career. Apa sih pengalaman karir kamu yang paling relevan dengan pekerjaan yang sedang kamu lamar saat itu? Lalu, in the next paragraph, you can summarize your strength. Summarize your strengths. Jadi, kelebihan apa sih yang kamu punya? Tulis juga di suratnya. Terus ada any particular qualification or experience. Pengalaman apa saja sih yang relevan dengan profesi yang sedang kamu lamar di surat tersebut. Jadi ditulis juga ya. Lalu, jangan lupa state the position ya. Jangan lupa tulis posisi apa yang pengen kamu lamar di surat tersebut. Lalu ada write the name of the employer to whom you are applying for the job. Include the address. Jangan lupa tulis nama dan alamat kamu. Juga jangan lupa write the date in the letter. Jangan lupa tulis tanggal kapan surat kamu ditulis ya, supaya bisa tahu apakah lamaran pekerjaannya masih berlaku atau enggak kayak gitu. Lalu ada write the name of the person to whom you are writing. Tulis kepada siapa sih surat itu kamu ajukan ya, apakah kepada satpamnya, apakah HRD-nya gitu ya. Jadi jangan sampai lupa ditulis kepada siapa kamu mengajukan surat lamaran tersebut. Lalu ada if they are going to contact you at the bottom of the letter, but before your closing and signature, write I look forward to hearing from you. Jadi ketika kalian udah selesai nih nulis semuanya dari awal sampai akhir, bawahnya itu kalian tulisin I look forward to hearing from you at your earliest convenience. Jadi
Saya sangat menunggu kabar dari Bapak Ibu atas diterimanya saya atau tidak, begitu. Ya, jadi menunggu keputusan, gitu. Menunggu balasan, entah itu diterima atau tidak. Lalu ada and appropriately. Use yours sincerely or yours faithfully. Di akhir itu bisa ditulis yours sincerely atau yours faithfully, terserah, bisa yang ini bisa yang ini, artinya sama saja. Lalu baru deh tanda tangan dan nama jelas, cite and write your name. Lalu finally explain how you think you can contribute to the company and help it become successful. Ini contoh surat lamaran pekerjaan yang lengkap ya. Ada alamat kamu, ada tanggal ditulis, ada mau ditujukan ke siapa, alamat dari ini perusahaannya, lalu pembuka, dear sir or madam, lalu ada ini state of positionnya, dia mau melamar jadi resepsionis atau general assistant gitu ya. Baru semuanya kayak gitu, ada experience dan lain-lain. Baru di terakhirnya, nih kita lihat yang tadi. Thank you very much for your consideration. I look forward to hearing the good news from you in the near future, ya. Supaya surat kita tuh dibalas gitu ya. Looking forward to hearing the good news-nya. Semoga diterima. Baru deh yang tadi bisa yours sincerely atau yours faithfully. Nah, di sini contohnya ada yours faithfully. Baru nama jelas gitu. Nah, biasanya kalau kita melamar pekerjaan kan selain surat lamaran, kita juga ngajuin CV ya. Beserta surat lamaran itu ada CV. Nah, gimana sih cara bikin CV dalam bahasa Inggris? Sebenarnya sama strukturnya dengan CV bahasa Indonesia. Lagi-lagi kalian bisa terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia karena isinya itu sama banget, sama persis. Isi kurikulum kita ada personal identity, ya, informasi pribadi, educational background, riwayat sekolah, riwayat pendidikan, ada job experiences, dan lain-lain. Ya, terus write the actual situation, dan must be equipped with physical evidence. Ya, ini contoh kurikulum kita yang lengkap dari Siska Pramudiawati tadi. Ada information of personal identity, lengkap dari tanggal lahir sampai alamat, juga kontak yang bisa dihubungi di email address. Lalu ada education dan work experience. Tuh, lengkap ya teman-teman. Kalian bisa pause videonya untuk lihat lagi apa aja isi kurikulum VT-nya. Nah, bahasa Inggrisnya, tanggal lahir itu apa, tempat tanggal lahir itu apa, alamat itu apa, ini ada di sini semua. Begitu ya teman-teman. Semangat bikin application letter dan CV-nya. Bagi yang ingin melamar pekerjaan, semoga cepat diterima ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.